wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hari kesekian kali atau ketiga kalinya kita bertemu. Yang pertama kemarin kita belajar namanya apa, Cak? Pembuatan surat. Pembuatan surat. Surat keluar sama surat masuk. Surat masuk. Yang kedua ada proposal atau administrasinya. Ada proposal, ada draftnya, ada laporan hasilnya. Sekarang kita akan belajar mengenai nanti moderator sama MC. Oke, pasti di organisasi kalian atau organisasi HW pasti tetap membutuhkan MC. Atau bisa waktu MPLS kami juga ada waktu mengondisikan anak sebelum materi dimulai, tetap contoh seperti siaran kemarin itu juga menjadi MC. Contoh ada lagi waktu perpisahan itu juga menjadi MC. Biasanya MC tetap dibutuhkan di organisasi. Terus selanjutnya ada moderator. Biasanya kalau di HW ada nggak moderator? Acara apa? Contoh. Siapa yang jadi moderator? Oke, gantian. Itu ada beberapa pemateri dan ada moderatornya. Hari ini kita akan belajar mengenai MC dan moderator, itu bagaimana aja, apa aja yang disiapkan. Oke, biar kita semangat, kita memperkuat hari dulu. Oke, yuk, Devi yuk. Dibantu dulu yuk, Mbak Devi. Ayo, Mbak Eva. Jangan lemes ya, Cak. Jangan lemes. Iya, semangat dulu. Ayo, teman biasa semangat. Mau selalu biasanya di lapangan malah ya. Ini tidak dikasih kok malah melempok nih kamu minta panas. Waduh, Bu. Mau minta panas-panasan sebentar minta aja panas-panasan. Yuk. Tepuk HW. Biar nggak ngantuk ya, Cak ya. Kita langsung mulai. Di sini yang pertama ada pengertian. Yang atas ada pengertian moderator, yang bawah ada MC. Ayo Mbak Nesma, moderator belajar Mbak Nesma. Moderator adalah seseorang yang bertugas memimpin jalannya diskusi, seminar, workshop, talkshow, maupun forum ilmiah agar berlangsung tertib, efektif, dan sesuai tujuan. Sedangkan MC, kalau kita MC adalah seseorang yang memandu seluruh rangkaian acara, mulai pembukaan hingga penutup sehingga acara berlangsung tertib, menarik, dan sesuai jadwal. oke, di sini dari pengertian aja sudah beda. Kalau moderator itu yang memandu jika ada pemateri, sedangkan MC itu dari pembuka sampai penutup itu yang memandu siapa? MC. Di situ biar apa? Biar nanti kegiatannya tidak membosankan atau lagi ngatur, itu MC harus bisa mengondisikannya. Seperti itu. Kalau moderator hanya mendampingi saat ada pemateri saja. Selanjutnya, di sini ada tugas moderator. Tugasnya apa? Sebelum acara, di situ ada beberapa. Yang pertama ada mempelajari tema kegiatan. Yang kedua, mengenal profil narasumber. Yang ketiga, menyiapkan susunan acara. Yang keempat, berkoordinasi dengan panitia. Jadi apa? Sebelum acara itu moderator harus tahu siapa yang mau saya dampingi. Di situ dari temanya mau menyampaikan tema apa, itu juga ada tahu profil narasumber. Berarti kalau profil narasumber mengenai apa sih? Orangnya siapa? Mungkin jabatannya apa? Contoh, biasanya menyampaikan materi, Bu Miranda, mengenai materi apa? Orangnya di situ apa? Contoh belum saat acaranya membuka acara sebelum pematerinya menyampaikan materi yang akan disampaikan. Yang kedua memperkenalkan narasumber. Siapa tadi dijelaskan. Biasanya kalau pemateri sudah ada profilnya atau orangnya sudah menyediakan profilnya ada apa aja? Dari pendidikannya, dari pengalamannya. Di sini menjelaskan tata tertib diskusi. Contoh kalau diskusi itu biasanya nanti hanya ada 2 penanya. Di saat pemateri menyampaikan materi, diharap para peserta
MPLS atau peserta organisasi apa diharapkan menggunakan atau mencatat. Itu juga harus ada aturannya. Memimpin jalannya sesi tanya jawab. Jadi yang masih nih mungkin itu juga moderatornya. Biasanya tetap ada dua, yang pertama ada pemateri, yang kedua nanti buat moderator dan digunakan saat sesi tanya jawab. Mengatur waktu. Biasanya kalau kemarin pasti dikasih waktu kan, hanya 1 jam atau 1,5 jam. Itu juga harus bisa tepat waktu. Jika pematerinya biasa pemateri kalau sudah banyak bicara pasti orangnya lupa waktu. Nah, disitulah diingatkan tidak apa-apa. Contohnya gimana? Mohon maaf, Bapak atau Ibu waktunya tinggal 10 menit. Kalau nggak kamu bilang ya orangnya nggak tahu ya bablas, nanti akhirnya rangkaian acaranya maut semua dari sampai akhir. Terus menyimpulkan hasil diskusi. Menyimpulkan hasil diskusi berarti apa yang disimpulkan? Yang disimpulkan materi yang telah disampaikan itu tadi materi tentang apa? Jadi waktu pemateri ngasih materi sama moderator itu menyimpulkan materinya. Jadi tidak dulu aja. Setelah pemateri selesai, setelah ada sesi tanya jawab, nah moderator itu nanti ada menyampaikan kesimpulannya yang sudah disampaikan. Terus nanti dilanjutkan menutup acara. Penutupannya apa? Kalau moderator biasanya mohon maaf jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Biasanya kebanyakan yang tidak dilaksanakan itu menimbulkan hasil diskusi. Ya atau tidak? Ya. Terus sesudahnya apa? Mengucapkan terima kasih. Terima kasihnya juga tidak hanya ke peserta saja, tapi juga ke pemateri. Jadi yang pertama ada pemateri, terima kasih. Terus habis itu ke pesertanya, baru nanti ditutup. Menyerahkan kembali acara ke MC atau panitia. Sini ada sekarang tugasnya MC apa sebelum acara, mempelajari susunan acara, susunannya pasti dari awal sampai akhir, ada pemateri berapa, ada sambutan berapa orang yang sudah dipelajari. Mempelajari susunan acara yang juga mengetahui nama tamu undangan biasanya ada. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Kepala Dikdasmen. Jadi kalau tetap boleh bawa teks, tapi tidak terus membaca teks. Jadi sedikit banyak kamu juga harus hafal. Contoh, Nebis, siapa nih? Mesti kamu sedikit banyak nanti juga hafal. Makanya apa? Nggak boleh dadak. Biasanya kalau MC biasanya tetap dadak tidak apa-apa. Tapi kalau kita belum pengalaman itu tetap belajar atau berulang-ulang kali. Contoh aku dari kemarin suruh nyoba. Di situ berarti pengucapan nama, karena nama orang biasanya sulit-sulit ya. Berkoordinasi dengan panitia. Berkoordinasi namanya apa? Contohnya nanti habis ini kalau di perpisahan itu ada yang tampil. Ayo waktunya siapa? Waktunya siapa? Terus saat acara di sini membuka acara biasanya salam, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Terus membacakan susunan acaranya, dibacakan susunan acara dari awal sampai akhir, dibacakan sama semua, menghubungkan antara acara, menghubungkannya dari acara pertama sudah selesai, diucapkan terima kasih atau ditepuk tangan, terus nanti dilanjutkan di selanjutnya. Menjaga suasana tetap hidup. Gimana caranya biasanya? Yang kamu ketahui? Biar gak akhirnya gimana caranya? Yo, jat apa habis? Diajak lagi. Kalau acara formal biasanya dikasih pantun. Nanti semuanya bilang cakep gitu. Mulai semua ya. Ya, biasanya untuk mencarikan suasana. Menyesuaikan perubahan apabila terjadi kendala. Di situ biasanya tetap ada kongsian. Seiki aja. Kita ada dioper. Terus sudah acaranya apa? Menutup acara, mengucapkan terima kasih yang bersama, mengakhiri kegiatan dengan sopan. Selanjutnya ada kompetensi moderator. Yang pertama ada public speaking. Public speaking itu apa? Oke, bicara bisa kamu mampu berbicara jelas dan percaya diri, bukan semua. Dia tadi. Makanya apa?
Memang public speaking itu juga harus diasah setiap hari. Contohnya, mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu guru mengajarkan melakukan presentasi. Mana konsep aku gak bisa nyampe dia dulu. Lah itu kerjaannya sendiri atau kerjaan orang lain loh ditanya nggak tahu. Organisasi biasanya dilatih. Nah, dilatih apa biasanya? Diwajibkan kamu harus bisa mengondisikan nanti di hari kedua. Tetap semuanya itu belajar. Oh ya ada orang langsung bisa. Biasanya kalau di studi ini di organisasi seperti ini, karena tidak disuruh kerja. Yang kedua, manajemen waktu, mampu mengatur waktu setiap sesinya. Tadi kalau waktunya nggak sesuai, pasti nanti kamu akan ngambilnya apa? Ya, buyar ya. Makanya kalau setiap hari kalau ada acara pasti kan hampir sehari-hari itu tetap di manage waktunya. Jadi sebelumnya atau orang yang sebelum ngasih materi itu disampaikan waktunya sekian, nanti sesudah tanya jawabnya berapa. Jika bumbuannya senangnya macam apa, terus nanti disampaikan mohon maaf hari ini atau materi ini kita ambil dua saja. Nanti yang sisanya atau yang belum ditunjuk itu bisa tanya saat selesai atau mungkin nanti izin ke moderatornya nanti boleh minta WA-nya kalau mungkin ada yang tanya. Komunikasi mudah dipahami peserta. Kalau sekarang komunikasi kita bisa kira moderator sama MC biasanya pakai buku. Jadi kita masih bisa belajar mengenai bahasa yang mudah dipahami atau menggunakan bahasa formal atau bahasa baku saat menjadi MC atau moderator. Netral, tidak memihak narasumber maupun peserta. Yang selanjutnya ada berwawasan, memahami topik yang dibahas. Memahami topik yang dibahas, mungkin hari ini pematerinya ada apa aja, mengenai sekolah, mengenai jurusan, terus didikannya harus memahami. Di situ ada percaya diri, harus sampai tadi ya, public speaking-nya percaya diri. Kalau jajaran formal, biasanya berwibawa polos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Jadi harus percaya diri, mendengar aktif, menyimak seluruh pembicaraan. Jadi jadi moderator ya duduk terus dulu hatinya. Nggak pasti kamu tetap tadi menyimpulkan materi apa yang sudah disampaikan. Intinya saja, mungkin hanya 4-5 baris. Ini satu. Nggak usah punya. Di sini kompetensi MC mungkin nanti hampir sama, suara jelas, intonasi tepat, artikulasinya baik, bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tapi semuanya bahasa yang baik itu sebenarnya bukan hanya bahasa Indonesia ya. Kalau di pernikahan itu biasanya juga pakai bahasa Jawa. Yang penting menggunakan bahasa yang baik dan melihat situasi dan kondisinya. Terus sikap. Kalau MC itu kan harus mencairkan suasana. Harus apa? Ramah, percaya diri, santun dan berani. Terus ada penampilannya ya rapi, mosok rapinan peserta daripada MC atau moderatornya. Terus improvisasi, mampu mengatasi perubahan situasi secara spontan. Contoh dari sudah cari ibu kan bisa baru buku, paling murid yang mau ngobrol sendiri. Nah, kan dikasih pantun, bilang cakep ya bu. Nanti baru selesai itu MC jilat. Buat kasih makanannya, mencairkan suasana karena apa situasi kondisinya itu semuanya di handle atau yang mengatur itu ya MC-nya itu. Kalau moderator kan hanya mungkin sebenarnya 1-2 jam aja. Kalau MC hampir setengah hari. Di sini selanjutnya ada perbedaannya. Perbedaannya di sini ada aspek itu dari macam-macamnya. Terus juga ada moderator sama MC. Yang pertama ada aspek tugas. Kalau moderator itu memimpin diskusi atau tadi hanya pemateri, jika MC itu membawa acara dulu dari awal sampai akhir. Fokus yang kedua, materi diskusi, hanya fokus ke materi satu materi aja karena biasanya moderator itu tetap gonta-ganti. Itu tadi yang sudah disampaikan kalian, membawa dunia yang jadi moderator. Jadi
diperbaiki lagi. Kalau jadi moderator itu harus menyimpulkan materi yang sudah disampaikan atau dari sesi tanya jawab yang belum jelas. Kalau MC jalannya acara, jadi harus fokus semuanya di awal sampai akhir. Berinteraksi, moderator hanya narasumber dan peserta, tadi pemateri sama peserta. Jika MC itu seluruh tamu. Selanjutnya mengatur waktu. Mengatur waktu, moderator itu diskusi, kalau MC semua rangkaian acara. Jadi moderator itu menyimpulkan dia, MC-nya itu tidak. Karena MC itu dari materi semuanya. Pasti kan satu hari mesti ya pematerinya ada 2 ada 3 MC gitu. Makanya diadakan moderator itu untuk menyimpulkan sesuai materinya atau sesuai narasumbernya yang jadi pemateri. Di sini ada teknik public speaking. Tekniknya apa? Yang pertama, kontak mata, tatap peserta secara bergantian. Contoh ini, ada beberapa peserta ini. Ya, memang. Dan tadi yang lihat kanannya, lihat ini contoh aja ya. Ada Devi, nah aku lihat Ida. Ida bilang aku main dulu Ida. Iya tak? Pasti dilihat ganti-ganti. Makanya kamu waktu presentasi di kelas atau PowerPoint seperti itu toh, jangan lihat temanmu, mesti dulu, mesti boleh gantian malah ini. Yang dilihat gantian, contoh yang Raninya, yang Naisma, yang Devi, lah jadi peserta itu loh, seperti udah biarin tak kecil. Padahal untuk apa? Untuk apa? Itu biar nggak ketawa gitu loh. Terus senyum membuat audiens merasa nyaman. Jadi senyum, entah itu moderator atau MC itu juga senyum promo kan. Nanti nek kalau audiensnya malah nggak nyaman. Gestur, oke. Gunakan gerakan tangan sewajarnya. Iya gini, minta ngomongin ini. Mudah-mudahan itu lagi sekarang gue menuju kafe. Jadi biasanya ini misalnya iya gini. Tapi setiap orang itu tetap beda-beda. Ini sih, kamu kalau nggak gitu lihat aku guru mengajar, pasti ada sih apa ini ya, mesti kamu ini, iya tak? Ada sini ini, ada sini beda-beda. Karena apa? Memang itu buat kenyamanan diri sendiri supaya kita itu bagaimana pede atau percaya diri kepada semua peserta atau audiens. Yang keempat ada intonasi, naik turun suara agar tidak monoton. Contoh, pas rame ini kayak guru, kan sih ngomong seru ada. Duduk gak? Bisa duduk gak? Ini kan ganteng. Dan pas kamu lagi ketawa, ibu ini lagi main guyu. Nek suaranya dari mana dulu? Artikulasi itu dari saat berbicara. Lafalkan setiap kata dengan jelas. Contoh tadi saya baca audiens. Ya, contoh seperti itu. Mesti nek di bulan-bulan ini mesti berbuat, iya atau enggak? Iya. Volume sesuaikan dengan jumlah peserta. Saya di sini ngasih materi kalian 6 orang, sama saya ngajar di TKR. Pasti suaranya beda. Iya atau enggak? Iya. Masa aku bikinnya pakai bunga kan pasti juga mungkin dikira apa? Dikira kalau nggak tahu terus kita kalau dengar. Dan di TKR ada pembunga kayak apa lagi 3 aja. Contohnya seperti itu. Namanya disesuaikan jumlah pesertanya. Tapi anaknya gimana? Kalau jadi moderator atau jadi MC itu kan kita pakai ini. Jadi nggak harus teriak-teriak. Paling teriak-teriak saat mencairkan suasana biar orang-orang fokus lagi. Kecepatan bicara tidak terlalu cepat maupun lambat. Nanti tidak cepat-cepat ini aku mau ngomong waktu meeting kayak itu juga bisa jadi moderator. Di sini ada W-nya. Ini kan masih Naisma masih ada. Tambah Eva, kan guyu kabeh jadi aku masih Devi. Dia paling gak guyu. Mereka Devi enggak ketawa. Oke, di sini ada kesalahan yang harus dihindari.
Ada beberapa di sini, yang atas ada moderator, yang bawah ada MC. Moderator yang pertama, terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara itu gimana? Kalau di moderator itu kan memandu hanya satu orang, dia dikasih waktu itu cuma 1 jam. Jadi kamu itu nggak boleh banyak bicara karena kamu hanya memandu satu orang. Jadi hanya salam, mungkin pembukaan, terus nanti dikenalkan narasumbernya siapa, terus habis itu nanti dipersilakan setelah selesai, atau mungkin waktunya kurang atau waktunya berlebih itu nanti disampaikan proses tanya jawab karena dikasih waktu gitu. Makanya kalau moderator itu nggak boleh banyak bicara. Kalau MC beda, kalau MC dia harus semua peserta itu kondusif. Makanya kalau moderator nggak boleh banyak bicara, yaitu memotong narasumber. Oke, di sini Bu kalau menyampaikan saat mengingatkan jika sudah mau selesai dengan itu juga memotong. Itu diperkenankan. Tetapi jika pas orang itu bicaranya pas di mungkin di titik atau gimana, pas menyampaikan, mohon maaf Bapak, ngomong, mohon maaf Bapak, tetap kita waktu orangnya jeda, itu baru kita pas nanti bilang, ini udah sebentar lagi ya, nanti sampaikan lagi. Biasanya nanti 15-10 menit itu disampaikan. Jadi perjalanan 30 menit orangnya tetap tidak bisa ngira-ngira. Tapi 15-10 menit itu disampaikan. Buat apa 15-10 menit? Buat sesi tanya jawabnya. Biasanya kalau sesi tanya jawab dipakainya 3 caranya. Tidak menguasai tema, tidak mengatur waktu, berpihak pada salah satu narasumber, tidak menguasai tema. Berarti di situ kamu hanya menyimpulkan saja atau memberi gambaran awal. Contoh gambaran awal gimana? Contoh dia menyampaikan mengenai jurusan akuntansi. Mungkin akuntansi ini hanya atau belajar mengenai perhitungan. Udah itu aja, sudah usah dijelaskan panjang. Karena nanti yang menjelaskan itu si pemateri, bukan moderatornya. Jadi di situ ada mengatur waktu, tidak mengatur waktu. Nah, tidak mengatur waktu itu bagaimana? Contohnya ya hanya itu aja, karena memang waktu kan kita sudah ditentukan. Jadi kita hanya ngasih waktunya ya cuma 10 atau 15 menit itu hanya diingatkan, dibaca. Terus berpihak kepada salah satu narasumber. Nah, karena narasumber itu kan banyak, ada mengenai contoh aplikasi, harusnya sama-sama. Oke, akuntansi jurusanku nggak apa-apa, terus boleh tanya 4 orang, nggak boleh tanya. Harus adil. Itu secara MC membaca teks terus-menerus. Yang dimaksudkan apa? Jadi tadi membawa teks itu mungkin hanya acara, karena acara setengah hari itu kan masih banyak loh. 10 hampir kalau biasanya itu bisa lebih. Pastinya tetap membuat teks. Kalau biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kamu yang baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Pasti enggak. Pasti cuma salah tulis membuka. Terus duduk berlebih yang biasanya mungkin bicara pasti
diskusi tanya jawab, kesimpulan sama penutup. Penutupnya hanya mohon maaf. Jadi bukan selesai acara, tapi selesai acara. Di sini kesimpulannya, di sini selesai. MC dan moderator merupakan dua peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan suatu kegiatan. MC bertugas memandu jalannya acara sesuai susunan yang telah ditetapkan, menjaga suasana tetap kondusif, serta memastikan setiap rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan benar. Sementara moderator berperan mengelola jalannya diskusi atau forum, memfasilitasi komunikasi antara narasumber dan peserta, serta menjaga agar pembahasan tetap terarah dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, seorang MC maupun moderator dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, percaya diri, berpenampilan profesional, mampu mengendalikan situasi, serta memahami etika berbicara di depan umum. Dengan penguasaan keterampilan tersebut, keduanya dapat menciptakan kegiatan yang efektif, interaktif, dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta. Hari ini tadi kita sudah belajar mengenai ini, kita hanya belajar materi mengenai MC dan moderator. Kalau MC itu memandu dari awal sampai akhir, kalau moderator hanya memandu saat pemateri sedang berlangsung. Itu tadi sudah ada cara-caranya, teksnya ada apa aja, itu sudah semua. Mungkin nanti bisa diterapkan saat kalian menjadi MC atau moderator di organisasi lagi. Ini itu bisa